Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwati fid din, al-hibba azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalani aktivitas harian kita, aktivitas rutin kita sebagai hamba Allah, yakni untuk hanya beribadah kepadanya saja. Dan di pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas dakwah kita sejenak berkumpul untuk bersama-sama saling mengingatkan di antara kita semua dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan di antara kita, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai dua pedoman, petunjuk bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniti siratul mustaqim sampai dengan pertemuan dengannya kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga ahlul baitnya, sahabat, dan juga kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini sebenarnya adalah pembahasan yang mengulang dan mengingatkan, dan sesungguhnya sudah banyak sekali dibahas oleh guru-guru kita, para asatidzah kita. Ya, ini pembahasan seputar takwa. Ya, kita ketika menyatakan diri dan menyadari diri kita sebagai seorang muslim, orang yang telah menyerahkan diri kita istislam kepada Allah Azza wa Jalla, baik secara jasmani maupun rohani, kita merendahkan dan menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, tentu itu dengan sebuah konsekuensi. Ketika kesadaran itu tumbuh, maka keyakinan terhadap iman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam jiwa-jiwa kita akan menjadi generator yang akan menggerakkan seluruh jiwa dan raga kita untuk menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla tuntut atas kita, untuk menuntut haknya sebagai ilah, Rabb yang telah menciptakan kita sebagai hamba, yakni beribadah hanya kepadanya saja. Tuntutan untuk menjalankan peribadatan tersebut itu merupakan aplikasi dari keimanan yang ada di dalam hati. Tentu Allah Azza wa Jalla tak meninggalkan kita begitu saja, membiarkan kita begitu saja untuk beribadah tanpa adanya arahan dan panduan. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan hukum-hukumnya, syariat-syariatnya sebagai pedoman, petunjuk bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga peribadatan yang kita persembahkan kepadanya benar-benar ibadah yang Dia ridhoi, Dia kehendaki untuk kita lakukan, kemudian untuk kita persembahkan hanya kepadanya saja. Karena tak akan mungkin Dia meridhoi, tak akan mungkin Dia menerima ibadah kita kalau kita beribadah dengan syariat-syariat yang tidak pernah Dia turunkan, yang tidak pernah Dia ajarkan, yang tidak pernah Dia tetapkan kepada kita semua. Penjalanan syariat tersebut ini adalah merupakan konsekuensi dari iman. Ketaatan terhadap
perintah yang kemudian harus dijalankan oleh kita semua, dan kemudian meninggalkan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya, itu adalah merupakan hakikat dari takwa. Mungkin kalau kita mau mengevaluasi diri dari seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia turunkan, baik berupa perintah ataupun larangan, belum semua kita kemudian melakukan hal-hal tersebut sepenuh atau semaksimal yang kita mampu. Sebatas itulah ketakwaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal tuntutan takwa itu adalah sebuah kewajiban yang ditaklifkan kepada kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla sebagai pembuktian. Karena para ulama mayoritas mengartikan takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah kalimat yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam dan padat. Masing-masing kita Allah Azza wa Jalla diberikan kemampuan sebagai modal dasar untuk menjalani ketakwaan tersebut. Kemudian diserahkan kepada kita dengan iradah yang Allah ciptakan di dalam diri kita untuk mau beribadah kepadanya dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan, atau bahkan malah enggan untuk beribadah kepada Allah, maka itu diserahkan pilihannya kepada kita. Beriman dengan menjalankan seluruh konsekuensi keimanannya dalam bentuk ketakwaan, atau bahkan tidak mau beriman. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Diserahkan kembali kepada kita. Tapi ingat bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita itu satu paket, ya jasmaninya, raganya, bahkan ruhani, serta kehendak yang ada di dalam jiwa kita, dan amal perbuatan itu pun adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan satu pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak kita, apakah kita ingin memilih untuk meninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita, atau bahkan sebaliknya. Karena banyak sekali ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla itu dilihat dari kualitas takwanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini sudah ribuan kali kita baca dan kita dengar, tetapi mungkin kita belum dapat menyerapi secara maksimal kandungan dari makna ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa itu arti kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla? Kadang kita pun memandang mulia itu hanya pada penglihatan yang terbatas, yakni kemuliaan dari unsur duniawi. Tidak pernah kemudian kita menerabas penglihatan kita tentang kemuliaan jauh ke depan di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal itu adalah hakikat kemuliaan bagi seorang hamba, Bagaimana kemudian ketika hal itu diraih dan digapai, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan meningkatkan kemuliaannya di sisinya setinggi-tingginya, dan ganjaran dari orang-orang atau level dari tingkat kemuliaan seseorang itu nanti akan Allah Azza wa Jalla berikan berupa ganjaran di surga berdasarkan derajatnya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ada hal-hal yang harus kita ketahui. Bagaimana kemudian ketika kita dituntut untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah, hal-hal apa saja yang kemudian bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu mungkin kita harus merenungkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tentang perintah dan juga urgensi dari ketakwaan itu sendiri. Yang pertama dari surah Al-Imran 102 yang sebagaimana juga sudah senantiasa diulang-ulang
Minimal mungkin seminggu sekali oleh sang khatib dibacakan ayat ini di hari Jumat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah kemudian setelah menyeru orang-orang yang beriman, Dia memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa saja yang wajib diimani dari konsekuensi keimanan kepada Allah, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang palsu, bukan takwa yang hanya sekedar di lisan tapi tidak menyerap ke dalam hati dan juga terejawantahkan di dalam amal perbuatan. Ya, takwa yang benar, yang jujur, bersumber dari kejujuran iman yang ada di dalam hatinya. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan modal ketakwaan yang benar itulah senantiasalah kalian hidup dan sampai mati dalam keadaan seorang yang bertakwa muslim. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan kafir. Illa wa antum muslimun, ya, maksudnya adalah penekanan, ya, bahwa ketakwaan itu harus kemudian kita pegang kuat-kuat, tingkatkan senantiasa selama hayat masih di kandung badan sampai dengan kematian. Jangan dilepas ketakwaan itu, maka otomatis akan lepaslah keislaman kalian sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah yang sangat Allah tekankan, wajib, ya, sangat ditekankan. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Rangkaian taat kepada Allah dan Rasulnya serta ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu juga merupakan bagian dari hakikat ketakwaan. Dan bertakwa kepadanya ditakkid lagi, ya, dan bertakwa kepadanya dengan taat kepada perintah dan juga apa yang telah dilarangnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki sifat-sifat demikian itu adalah faizun, orang-orang yang meraih, memperoleh kemenangan. Kita hidup di dunia ini memang sedang berlomba dan berperang. Melawan siapa? Ya, melawan iblis dan bala tentaranya. Termasuk jiwa yang di dalam jiwa kita. Di dalam perlombaan ini, bahkan peperangan ini, ya tentu dituntut kita untuk menjadi pemenang di dalam perlombaan. Lah kalau kita nggak punya motivasi menang, ya buat apa berlomba? Nggak usah hidup sekalian gitu. Karena hidup medan ujian, ya, perlombaan sekaligus peperangan. Di dalam peperangan kepada iblis dan bala tentara, tentu kita harus memiliki motivasi untuk menang, mengalahkan mereka. Caranya adalah taat, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, humul faizun. Baru Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan predikat faizun, ya, kepada kita semua. Tapi itu nanti akan dinilai di akhir, ya, setelah kematian itu. Ya, kalau di pertengahan jalan belum selesai lombanya, belum selesai perangnya sampai kita mati. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'alladzina taqaw. Kebersamaan Allah adalah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan mereka orang-orang yang muhsin, senantiasa berbuat kebaikan sebagai dari buah ketakwaan, ya, kebajikan. Kebaikan yang maksud adalah kebaikan yang memang menurut Allah baik kemudian mereka kerjakan, bukan kebaikan menurut manusia yang beraneka ragam persepsi kebaikannya. Tidak. Al-khair
ya, muhsin, ihsan di dalam bahasa Quran dan hadis itu harus dikembalikan kepada makna yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu pandangan kebaikan seorang muslim, ya, dia harus memandang satu kebaikan adalah apa yang Allah pandang baik. Yang Allah tidak pandang baik maka itu buruk, walaupun seluruh manusia memandang baik. Nah, Allah menjelaskan di sini bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi betapa mulianya orang bertakwa dibersamai oleh Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, ya, dan Maha segalanya. Kemudian Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang bertakwa berdasarkan surat Al-Jathiyah ayat 19. Wallahu waliyul muttaqin. Allah adalah wali bagi orang-orang bertakwa. Wali yang dimaksud adalah Allah akan menjadi pembela orang-orang yang bertakwa atas dasar kecintaannya kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sangat dekat kepada orang-orang yang bertakwa. Allah tak akan membiarkan para hambanya yang bertakwa tertindas di dalam kezaliman. Gak akan mungkin, ya. Itu hakikat wali itu. Dia mencintai, dia dekat, dan dia juga membela karena dasar kecintaannya kepada orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa sudah tidak memandang lagi dirinya dan dunia. Dia hanya memandang Allah Azza wa Jal. Dia hanya mentaati Allah Azza wa Jal untuk mengejar kemuliaan hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi makhluk. Kemudian dalam surah Al-A'raf 128 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu ditujukan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ending yang baik. Ini jaminan, gitu ya. Ini jaminan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan kita ending kehidupan yang terbaik. Dan bahkan ganjarannya, ya, itu juga ganjaran yang terbaik, jannah. Ya, memandang kata jannah ini jangan dianggap dipicingkan sebelah mata seolah-olah nggak ada apa-apanya gitu kan. Karena kita belum pernah masuk ke dalam surga, belum pernah menikmati nikmatnya surga. Tetapi dengan gambaran-gambaran yang dapat paling tidak dijangkau sedikit dari akal kita yang dapat kemudian menjadi penguat, ya, bahwasannya itu akan digapai, akan dirasakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi motivasi kita untuk mengejar itu, ya, mengejar ganjaran, ya, untuk diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian di dalam surah Fussilat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Ini juga jaminan ketika ada kondisi di mana musibah melanda, ya, dalam sebuah negeri. Kalau kita berkomitmen terhadap keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita dari kemudaratan dan musibah tersebut. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, banjir bandang melanda. Nah, mayoritas manusia mati, tenggelam, tersiksa di atas kekufuran yang mereka lakukan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Orang-orang yang beriman dan bertakwa Allah selamatkan di dalam bahtera Nuh bersama Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga kaum Nabi Lut alaihissalam, disiksa, dihancurkan negerinya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, tanah yang di bawah, bagian bumi yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Tetapi kemudian orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Nabi Nuh, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh Lut alaihissalam, mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian sejarah-sejarah yang harus kita renungkan, dan itu adalah bagian dari pembuktian bahwasannya memang benar Allah selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalaulah seandainya mereka harus, ya, ikut di dalam musibah tersebut dan mati di atas keimanan dan ketakwaannya, pasti Allah juga akan menyelamatkan di akhirat. Tidak akan mereka kemudian Allah ceburkan ke dalam azab. Nah, ini adalah hakikat dari keselamatan
yang sebenarnya. Ya. Ini yang terbesar, keselamatan yang terbesar, terbebas dari azab Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada yang kemudian orang yang diberikan fadilah besar ketika terjadi musibah di dunia, dia diselamatkan, ada. Tetapi ada juga orang beriman dan bertakwa harus kemudian ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan ujian musibah juga yang sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang lain. Tetapi ketika di akhirat dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Nah, kemudian di dalam surat Yunus ayat 62 sampai dengan 63. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak juga bersedih, yaitu mereka yang beriman dan juga mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa menyandang predikat sebagai wali Allah, waliullah, aulia Allah. Ya, wali Allah. Yang dimaksud yakni adalah orang-orang yang benar-benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan amal ketaatan tadi, ketakwaannya. Orang-orang yang benar berupaya maksimal untuk mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Azza wa Jalla, taqarrub dengan ibadah yang dia persembahkan kepada Allah, dan orang-orang yang benar-benar di dalam pembelaannya karena Allah adalah zat yang paling dicintai. Jadi konsekuensi kecintaan itu adanya pembelaan. Nah, bohong kalau misalkan orang ngaku cinta kepada seorang tertentu ketika dia ya dinista, dizolimi, nggak bela. Ini bukti bukan cinta itu namanya. Ya, hanya omong kosong cintanya. Begitu juga ketika Allah Azza wa Jalla dinista oleh hamba-hamba yang durhaka, maka orang-orang yang bertakwa akan menjadi wali-wali Allah untuk membela mereka, untuk membela Allah Azza wa Jalla dari penistaan-penistaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian di antara ayat-ayat yang menegaskan wajibnya dan juga urgensi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana, apa saja yang kemudian ya hal-hal apa saja yang dapat membantu seorang hamba untuk meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Munajjid menjelaskan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ikhwas sekalian, merenungkan perkara-perkara dunia dan akhirat. Kemudian membandingkan kadar nilai keduanya, yaitu perkara dunia dan juga perkara akhirat. Direnungkan benar-benar, jujur di dalam memandang dunia dan juga memandang akhirat. Karena dengan mengetahui hal tersebut akan mengarahkan manusia untuk lebih fokus mencari kesuksesan akhirat kalau tahu hakikat yang sebenarnya dari akhirat dibanding dengan dunia. Kadang kita nggak mau jujur untuk melihat dunia dan akhirat, sehingga kita tersilap dengan fata morgana dunia yang lebih dekat dengan kita, lebih dekat dengan pandangan kita, sedangkan akhirat sangat jauh yang belum pernah kita lihat. Pada akhirnya kita tertipu oleh dunia, sehingga dengan tipuan dunia yang sangat indah dan gemerlap serta manis, kita ditipu agar kita mengejar dunia, akhirat kita tinggalkan karena masih sangat jauh, kita belum pernah melihat, pandangan kita terbatas terhadap akhirat. Iya, kalau pakai pandangan mata sih, tapi pandangan iman ini menerabas jauh, ya, menerabas jauh untuk melihat akhirat yang sangat jauh. Itu adalah pandangan iman. Kita dituntut dulu untuk beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam wahyunya. Orang yang belum pernah melihat zat yang dicintainya, tetapi dia dapat mencintai melebihi dari diri dan juga keluarganya, bagaimana itu bisa masuk di dalam akal manusia yang sangat rendah? Nggak mungkin. Itulah iman, pandangan iman. Maka jujurlah kita di dalam memandang dunia dan akhirat ini dengan pandangan iman, bukan hanya sekedar pandangan mata semata, ya, mata zahir yang sangat terbatas pandangannya,
nggak bisa dijadikan sebagai standar untuk melihat kebenaran. Indrawi, mata, ya ini alat, tetapi sangat terbatas penggunaannya. Dia harus mengikuti wahyu untuk kemudian tunduk pandangannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, ketika kita mampu untuk merenungkan perkara-perkara dunia dan akhirat, kemudian jujur dengan keimanan kita untuk kemudian menggali lebih dalam tentang hakikat dunia dan akhirat, pasti di situ kita akan mengejar akhirat dengan mempersembahkan amalan-amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada kita di dalam surah Ali Imran 133, wa'iddat lil muttaqin. Jannah itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini pandangan akhirat, pandangan yang sangat jauh, yang kita yakin jannah itu ada karena kita memiliki iman. Orang kafir nggak yakin, orang kafir nggak punya basirah, orang kafir nggak punya mata iman untuk memandang jannah yang jauh di sana yang nggak pernah kita lihat. Tapi pandangan iman kita mampu melihat itu, ya. Memang mata kita yang terbatas, indrawi penglihatan kita yang terbatas tak mampu, tetapi Allah memberikan juga alat, ya, yang bersarang di dalam jiwa kita, ruhani kita, berupa iman untuk menerawang itu, sehingga kita yakin bahwasannya jannah itu ada, ya, dengan segala macam gemerlap nikmat yang sangat-sangat banyak dan tak pernah sama sekali kita rasakan cicipi di sini. Dan kita yakin bahwa kenikmatan di sana lebih nikmat daripada di dunia yang kita rasakan. Dengan hal itulah kemudian, ya, diharapkan ketakwaan kita melejit, ya, meningkat untuk menggapai jannah itu. Uiddat lil muttaqin, karena Allah sudah menyediakan jannah bagi orang-orang yang bertakwa. Motivasi. Yang kedua, salah satu perkara yang dapat menambah ketakwaan di dalam hati, kata Syekh Munajjid, adalah bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membalas setiap usaha tersebut dengan menambah hidayah dan ketakwaan. Dengan demikian Allah membantunya untuk melaksanakan perintah, membuka pintu-pintu kebaikan dan ketaatan, serta memudahkan dirinya untuk melakukan ketaatan dan kebaikan yang sebelumnya sulit untuk dilakukan. Ya, ini bagian juga bagaimana kita ingin merambah atau meningkat ke amalan yang selanjutnya kalau amalan yang pertama belum kita laksanakan. Paksakan untuk laksanakan, pasti Allah akan memudahkan kita melaksanakan amalan-amalan ketaatan, ketakwaan selanjutnya. Itu adalah bagian dari buah dari ketakwaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, akan diberikan petunjuk dan juga hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberinya petunjuk hidayah, membimbingnya, mengawalnya, ya, sampai pada pembukaan pintu-pintu kami yang lain, pintu-pintu ketaatan. Walaupun asalnya adalah dengan belajar dulu, ya, diberikan ilmu, gitu kan, dipahamkan tentang ilmu, kemudian dia mengamalkan dengan ilmu itu. Ya, memang beramal tanpa ilmu akhirnya sesat juga kan, gitu. Ya, memang dasarnya harus ilmu dulu, ya, ilmu yang benar, amanu, kemudian wa amilus salihat. Tapi harus seiring, nggak boleh dikotomi, ini harus seiring sejalan ini, gitu ya. Beramal dengan ilmu yang sudah kita miliki, maksimalkan di situ, kemudian Allah lanahdiyannahum subulana, akan memberikan itu jalan, petunjuk. Dan itu bagian dari ganjaran ketakwaan juga, ya. Jangan dipandang ganjaran itu hanya berupa pahala yang kita tabung, tetapi hidayah yang diberikan untuk melaksanakan ketaatan selanjutnya itu pun juga bagian dari ganjaran Allah berikan.
Dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah hidayah. Diterima petunjuk, dijalankan petunjuk itu. Nerima itu maksudnya bukan hanya nerima iya gitu, tapi nggak dijalankan. Maksudnya diterima ya dijalankan petunjuknya. Buat apa dijadikan petunjuk kalau tidak dijalankan guidance itu, arahan itu, perintah itu? Nggak akan bermanfaat, cuma sekedar diturunkan, ya? Tapi nggak akan jadi petunjuk kalau tidak dilakukan apanya, arahan-arahan Allah Azza wa Jalla tersebut, ya. Maka Allah menjelaskan, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut, dalam hal ini Al-Quran dan hadis, zadahum huda, maka Allah akan menambah hidayah, al-huda, wa atahum taqwahum, dan kepada mereka Allah berikan balasan ketakwaan, ya, dia dimampukan untuk menjalankan petunjuk tersebut. Kemudian yang ketiga di antara hal yang dapat mengantarkan manusia ke derajat takwa, yakni bersemangat untuk melakukan dan memperbanyak saum. Ini bagian dari amal ketakwaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam ini dijadikan salah satu bagian dari ibadah yang kalau dilakukan, Allah akan meningkatkan kualitas ketakwaan seorang hamba. Dengan semakin banyak dia melakukan siam, maka ketakwaannya akan diberikan semakin besar. Ingat, bukan hanya satu ibadah ini, ibadah-ibadah lain Allah akan permudah juga bagi orang tersebut untuk melaksanakannya, karena itu bagian dari ganjaran, ya, la'allakum tattaqun. Kemudian termasuk perkara yang akan mengantarkan seorang kepada ketakwaan adalah berakhlak dengan akhlak dan sifat orang-orang yang bertakwa. Salah satunya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah 177. Ya, ini akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sematkan sebagai akhlak orang-orang yang bertakwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilin wa fir riqabi wa qamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukan termasuk akhlak yang terpuji, yang baik menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Akan tetapi akhlak yang terpuji, akhlak yang baik itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang paling tinggi bagi seorang muslim mukmin. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Kemudian beriman kepada hari akhirat, malaikat yang diutus, kitab-kitab yang diturunkan, para anbiya yang diutus, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin. Di sini ada unsur sedekah, infak. Musafir yang memerlukan pertolongan di pertengahan jalan. Ini bagian dari akhlak mulia, akhlak baik yang merupakan konsekuensi atau sifat dari orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang meminta-minta dan memerdekakan budak. Dan juga akhlak yang baik itu adalah menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat bagi yang sudah wajib menunaikannya, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang bersabar di dalam kesempitan ketika dia dilanda ujian, baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, ya, dari sisi apa lagi? Masalah keluarga misalkan demikian. Maka dia senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah, ya, di dalam kesempitan yang saat itu dia sedang hadapi. Kemudian dia juga bersabar di dalam penderitaan dan juga dikala dia sedang mengalami kecamuk perang. Juga bersabar.
Mereka itulah, kata Allah, yang memiliki tadi sifat-sifat tadi, beriman dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Itu pembuktian iman. Jadi iman bukan hanya di sini saya beriman gitu, saya muslim, bukan gitu ya. Tapi dia harus dibuktikan dengan tadi amalan-amalan, ya, bahkan apa yang ada di dalam hatinya itu harus dibuktikan dengan imannya. Itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, shadaku, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Imran 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Azza wa Jal dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka senantiasa segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Itu adalah di antara sifat-sifat yang melekat pada orang-orang yang memiliki predikat takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Tentu masing-masing kita memiliki di antara sifat-sifat itu, tetapi kadarnya mungkin di antara kita masing-masing memiliki level yang berbeda-beda. Oleh karenanya fastabiqul khairat, mari kita berupaya maksimal saling mengingatkan di antara kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena ini modal utama untuk menggapai jannah Allah Azza wa Jalla. Tidaklah jannah itu disediakan kecuali lil muttaqin, kecuali hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang jujur di dalam keimanan yang di dalam hatinya, kemudian dia aplikasikan, dia wujudkan dalam bentuk amal sebagai bagian dari iman yang ada di dalam hatinya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.